Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, gimana kabarnya? Semoga kalian dalam keadaan sehat ya. Sebelumnya kalian tetap jaga kesehatan, ikuti anjuran pemerintah untuk tetap di rumah guna memutus rantai virus COVID-19 sehingga kita semua dapat terhindar dari virus dan penyakit yang berbahaya. Oke, kita masuk ke materi. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan membahas mata pelajaran matematika peminatan kelas 10 SMA, yakni sudut antara dua vektor. Bersama saya, ini mahasiswa Pendidikan Matematika UNY tahun 2017. Kita belajar sudut antara dua vektor. Yang akan kita pelajari atau tujuan pembelajaran pada pagi hari ini, yang pertama, menentukan sudut antara dua vektor. Kemudian yang kedua, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan sudut antara dua vektor. Selanjutnya, mari kita ulas kembali materi-materi yang sudah kita pelajari di pertemuan sebelumnya. Yang pertama ada perbandingan trigonometri. Yang perlu kita ingat dari perbandingan trigonometri adalah nanti perbandingan cos terutamanya, kemudian sin, tangen juga bisa, dan sudut-sudut dari sudut-sudut istimewa 0, 30, 45, 60, 90, dan seterusnya. Kemudian yang kedua, menentukan panjang vektor. Nanti juga akan kita bahas. Yang ketiga, menentukan perkalian skalar dua vektor. Nah, ini ada panjang vektor. Diberikan sebuah vektor yaitu vektor P dengan AI plus BJ plus CK, atau dapat kita tulis vektor P sama dengan koefisien dari IJK kita ambil, sehingga vektor P sama dengan ABC. Nah, dari vektor P tersebut dapat kita cari panjang vektor P, yakni atau kita simbolkan seperti nilai mutlak. Vektor P sama dengan jumlah kuadrat dari koefisien IJK, atau kita tulis panjang vektor V sama dengan akar dari A kuadrat plus B kuadrat plus C kuadrat. Kita bisa langsung ke contoh soal. Ini contoh 1. Diberikan sebuah vektor yaitu vektor P 2I min K, atau dapat kita tulis vektor P sama dengan koefisien dari I 2, J 0, K negatif 1. Nah, sehingga panjang vektor P adalah simbolnya mutlak. Vektor P sama dengan 2 kuadrat ditambah 0 kuadrat ditambah negatif 1 kuadrat. Sehingga hasilnya akar dari 4 tambah 0 tambah 1, atau panjang vektor P sama dengan akar 5. Ya, selanjutnya yang perlu kita ulas kembali juga perkalian skalar dua vektor. Ini diberikan dua vektor, yakni vektor P dan vektor Q, di mana P A, B, C dan Q X, Y, Z. Maka perkalian skalar antara vektor P dan vektor Q dapat kita tulis atau kita peroleh vektor P kali vektor Q atau vektor P dot vektor Q sama dengan AX plus BY plus CZ. Untuk lebih jelasnya, kita bisa langsung ke contoh soal, contoh 2.
Diberikan dua vektor yaitu vektor B dan vektor G, di mana vektor B negatif 1, 3, 2, dan vektor G negatif 2, negatif 3, 5. Nah, tentukan perkalian skalar antara vektor B dan vektor G. Penyelesaiannya menggunakan rumus yang tadi. Vektor B dot vektor G sama dengan negatif 1 dikali negatif 2 ditambah 3 kali negatif 3 ditambah 2 kali 5. Sehingga diperoleh 2 ditambah negatif 9 ditambah 10. Atau kita dapat 3. Sehingga perkalian skalar antara vektor P dan vektor G adalah 3. Atau perkalian skalar itu perkalian vektor yang menghasilkan suatu bilangan. Oke, selanjutnya sudut antara dua vektor. Diberikan dua vektor yaitu vektor A dan vektor B. Nah, seperti pada gambar, vektor B bergerak dari O ke B, kemudian vektor A juga dari O ke A. Kedua vektor ini berpotongan di titik O, sehingga membentuk sudut antara kedua vektor tersebut, yakni sebesar alfa. Nah, dari perpotongan kedua vektor tersebut, sebelumnya bisa kita cari bahwa perkalian dua vektor jika diketahui sudut diperoleh persamaan vektor A dot vektor B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos sudut yang dibentuk dari kedua vektor. Yakni dalam slide ini itu sudut yang dibentuk adalah alfa, sehingga kita pakai cos alfa. Nah, dari persamaan A dot vektor A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa, bisa kita cari cos alfa sama dengan vektor A dot B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Nah, untuk lebih jelasnya, kita bisa ke latihan soal kait sudut antara dua vektor. Yang dalam ini contoh 3. Diberikan dua vektor yaitu vektor A dan vektor B. Vektor A 4, 3, 5, vektor B negatif 4, 5, 3. Nah, apabila alfa adalah sudut yang dibentuk vektor A dan vektor B, tentukan nilai dari cos alfa. Nah, ini kita pakai rumus yang tadi, cos alfa sama dengan A vektor A dot B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Sehingga kita perlu cari yang pertama, vektor A dot B untuk perkalian koefisien dari vektor-vektornya yang bersesuaian, yakni vektor A dot B sama dengan 4 dikali negatif 4 tambah 3 kali 5 ditambah 5 dikali 3. Ini sama dengan 14. Kemudian panjang dari vektor A itu sama dengan jumlah dari akar dari jumlah koefisien dikuadratkan, atau diperoleh akar dari 4 kuadrat ditambah 3 kuadrat tambah 5 kuadrat sama dengan akar dari 16 tambah 9 tambah 25. Yakni kita peroleh akar 50 sehingga diperoleh 5 akar 2. Selanjutnya, panjang dari vektor B bersama caranya dengan seperti yang mencari panjang vektor A, yakni akar dari negatif 4 kuadrat tambah 5 kuadrat tambah 3 kuadrat sama dengan akar dari 16 tambah 25 ditambah 9, yakni
dikali akar 50 sama dengan 5 akar 2. Nah, sudah kita peroleh A dot B panjang vektor A, panjang vektor B. Sehingga dapat kita cari cos alfa sama dengan vektor A dot B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Atau sama dengan 14 dibagi 5 akar 2 dikali 5 akar 2. Sehingga diperoleh 14/50. Nilai dari cos alfa. Nah, biar lebih jelas kita ke contoh soal lagi, contoh 4. Nah, ini sedikit berbeda dari yang tadi. Diberikan dua vektor yaitu vektor A dan vektor B dengan panjang vektor A dan vektor B berturut-turut yakni 4 dan 3. Jadi diketahui panjang vektor A 4, panjang vektor B 3. Apabila 30 derajat adalah sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B, atau sehingga tentukan nilai dari vektor A dot B. Nah, ini jika kita masukkan ke rumus yang tadi, vektor A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B dikali cos sudut yang dibentuk oleh vektor A dan vektor B. Nah, panjang vektor A kita masukkan 4, panjang vektor B-nya 3, cos alfa atau cos 30 derajat. Nah, kita perlu mencari cos 30 derajat itu berapa ya? Nah, kita perlu mengulas kembali, mengingat-ingat nilai perbandingan trigonometri pada sudut-sudut istimewa. Nah, dimana cos 30 derajat adalah setengah akar 3, sehingga diperoleh 12 kali setengah akar 3, yakni 6 akar 3. Sehingga nilai dari vektor A dot B adalah 6 akar 3. Mudah bukan ya? Tinggal kita masukkan ke rumus, langsung ditemukan jawabannya. Nah, ini contoh 5. Masih di sudut antara dua vektor, cuma ini berbeda soalnya. Diberikan dua vektor yaitu vektor A dan vektor B dengan panjang vektor A dan panjang vektor B adalah 4 dan 2. Apabila nilai dari vektor A dot B adalah 4 akar 3, maka sudut lancip yang dibentuk oleh vektor A dan B adalah, jadi kalau yang tadi kita mencari vektor A dot B, sekarang kita disuruh mencari besar sudutnya dengan diketahui panjang vektor A, panjang vektor B, dan nilai A dot B. Nah, penyelesaiannya dari rumus cos alfa. Kita cari cos alfanya itu sama dengan vektor A dot B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B, yang sama dengan 4 akar 3 dibagi 4 dikali 2, sama dengan setengah akar 3. Nah, sudah kita ketahui bahwa nilai dari cos alfa adalah setengah akar 3. Selanjutnya bisa kita cari besar sudut yang dibentuk, yakni arcus cos nilainya setengah akar 3 adalah 30 derajat. Nah, selanjutnya dari sudut yang dibentuk antara dua vektor ada suatu kejadian istimewa, yakni di mana sudut yang dibentuk adalah 90 derajat. Atau secara geometris, kedua vektor adalah saling tegak lurus. Nah, gimana nanti hubungannya jika dua vektor saling tegak lurus, kita akan bahas. Nah, ini diberikan dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B, di mana A dan vektor B dikatakan tegak lurus apabila sudut yang dibentuk kedua vektor adalah 90 derajat. Sehingga diperoleh persamaan seperti yang tadi di slide sebelumnya terkait sudut antara dua vektor, yakni vektor A dot B sama dengan panjang vektor A dikali panjang vektor B dikali cos alfa. Nah, karena
besar sudut alfa adalah 90 derajat, sehingga kita masukkan 90 derajat ke dalam alfa, sehingga diperoleh vektor A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B cos 90 derajat. Nah, sebelumnya kita ingat kembali nilai dari cos alfa itu berapa dalam perbandingan trigonometri. Dimana? Ayo, cos 90 derajat adalah nilainya 0. Sehingga vektor A dot B sama dengan panjang vektor A kali panjang vektor B kali 0. Sehingga diperoleh persamaan untuk dua vektor yang saling tegak lurus atau dua vektor yang membentuk sudut 90 derajat adalah vektor A dot B sama dengan 0. Itu sangat ringkas. Nah, untuk lebih jelasnya bisa soal. Contoh 6. Diberikan dua vektor yaitu vektor A dan vektor B. Di mana vektor A adalah X, 4, dan negatif 2X. Sedangkan vektor B negatif 2, negatif 1, negatif 3. Nah, apabila vektor A dan vektor B dikatakan tegak lurus, tentukan nilai X yang memenuhi. Nah, ini tinggal kita masukkan ke rumus yang tadi. Nah, karena tegak lurus, maka vektor A dot B sama dengan 0. Ya, tinggal kita kalikan negatif X dikalikan negatif 2 ditambah 4 dikalikan negatif 1 tambah negatif 2X dikali negatif 3X dikali negatif 3 sama dengan 0. Sehingga diperoleh negatif 2X dikurangi 4 ditambah 6X sama dengan 0. Sehingga kita peroleh 4X sama dengan 4. Didapat nilai X yang memenuhi adalah 1. Jadi jika 1 kita masukkan, nanti hasil perkalian vektor A dan B adalah menghasilkan nilai 0. Kesimpulan, setelah kita belajar tadi beberapa materi, utamanya di sudut antara dua vektor, maka diperoleh kesimpulan. Nah, ini misal terdapat dua vektor, yaitu vektor A dan vektor B, di mana vektor A X1, Y1, Z1, dan vektor B X2, Y2, Z2. Jika θ menyatakan besar sudut antara vektor A dan vektor B, maka kosinus sudut kedua vektor tersebut dapat dinyatakan dengan rumus ini cos alfa sama dengan vektor A dot B dibagi panjang vektor A dikali panjang vektor B. Atau kita pecah lagi, di mana rumus vektor A dot B adalah X1 kali X2 ditambah Y1 kali Y2 ditambah Z1 kali Z2 dibagi jumlah dari X1 dikuadratkan ditambah Y1 kuadrat tambah Z1 kuadrat dikali panjang vektor B, yakni akar dari X2 kuadrat tambah Y2 kuadrat tambah Z2 kuadrat. Nah, ini untuk tugasnya, supaya kita lebih mantap terkait pengetahuan sudut antara dua vektor. Ini diberikan dua vektor yaitu vektor A dan vektor B, di mana vektor A adalah negatif 1, 4, 5, dan vektor B negatif 4, 3, 2. Nah, hitunglah kosinus sudut antara vektor A plus vektor B dan vektor A min vektor B. Nah, jadi nanti caranya itu kita cari dulu vektor A plus vektor B dan vektor A plus vektor A min vektor B. Kemudian kita masukkan ke dalam rumus cos alfa atau cos sudut antara dua vektor. Hampir sama kok. Terima kasih telah menonton video ini. Semoga apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat untuk adik-adik semua, terutama untuk siswa kelas 10 SMA
terkait matematika peminatan sudut antara dua vektor. Sampai jumpa di lain kesempatan untuk materi selanjutnya, yakni proyeksi pada vektor. Tetap jaga kesehatan untuk kalian semua, tetap ikuti anjuran pemerintah untuk stay at home. Tetap di rumah, dan untuk belajar bisa di rumah. Jaga kesehatan, semoga kita semua tetap diberikan kesehatan dan terhindar dari virus dan penyakit berbahaya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.